Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, ketua kelas silakan pimpin doanya. Siapkan hormat berat, tidak berat, berdoa mulai. Zona. Oke, berarti kamu hadir semua ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, kita masih diberi kesehatan untuk hadir di sekolah dan melanjutkan pembelajaran mata pelajaran geografi. Nah, sebelumnya minggu lalu kita udah belajar mengenai apa? Ya, kita udah masuk mengenai penelitian geografi. Ya, ada yang ingat kemarin kita belajar apa? Aspek fisik. Ya, kita minggu lalu kita itu menganalisa aspek fisik dan aspek sosial. Kita menganalisa permasalahan yang terkait dengan fenomena fisik, fenomena sosial yang terjadi secara alamiah dan terjadi akibat perbuatan atau belatangan manusia. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, Bapak mau bagi kelompok seperti yang udah Bapak kirim ke grup ya. Ya, berarti ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Jadi untuk pertemuan kali ini, nah, tujuan pembelajaran kita adalah kamu diharapkan mampu merancang laporan penelitian geografi. Nah, profil pelajar Pancasila yang dituntut adalah kamu mampu bernalar kritis, kamu memiliki sikap yang kreatif, serta mampu bergotong royong atau berkolaborasi sama temannya. Dalam pembelajaran hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Ya, jadi ini pembagian tugas kita. Jadi dalam geografi, langkah-langkah penelitian geografi sebelum kamu menulis laporan penelitiannya, yang pertama yang udah kita lakukan kemarin ya, kita menentukan masalah yang akan kita angkat itu apa. Kalau masalah geografi apa? Terkait aspek fisik, terkait aspek sosial. Oke, itu nomor 1 udah paham? Oke ya, udah bisa lanjut kita nomor 2 ya. Oke, nomor 2 adalah kita membuat rumusan masalah yang akan diteliti. Nah, rumusan masalah itu adalah pertanyaan yang akan kamu cari jawabannya di dalam penelitian kamu itu. Contoh, misalnya Bapak mau meneliti mengenai perilaku peserta didik di SMA Negeri 1 Larisago Laban ini terhadap kepeduliannya terhadap kebersihan misalnya ya. Berarti kepedulian peserta didik terhadap kebersihan di sekolah misalnya. Nah, rumusan masalahnya itu bisa kamu bikin bagaimana perilaku peserta didik di SMA Negeri 1 Larisago Laban terhadap kebersihan sekolahnya. Nah, itu kan yang kita tuju kan, yang kita mau teliti itu kan. Ya berarti kita teliti
adalah gimana perilakunya? Kita rumuskan melalui pertanyaan yang disebut dengan rumusan masalah. Terus setelah rumusan masalah adalah menentukan tujuan penelitiannya. Tujuan penelitian ini apa yang mau kita cari itu gitu. Kalau tadi kan pertanyaan, kalau ini adalah jawaban. Kalau tadi adalah kita mencari perilakunya, berarti tujuannya adalah kita mencari perilaku tersebut. Gimana perilakunya? Apakah sudah hidup bersih? Apa belum? Nah itu. Jadi rumusan masalah sama tujuan penelitian dan judul itu pasti terkait. Oke, sebelum mengerjakan LKPD-nya, perhatikan ke depan ya. Bapak dengar instruksi Bapak gimana pengerjaan LKPD-nya. Oke, kita langsung aja ke dari awal ya. Awalnya ya bikin judulnya. Judul di sini maksudnya adalah judul penelitian yang akan kamu kerjakan itu apa, gitu ya. Terus identitas kelompoknya ya kelompok 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Terus anggota kelompoknya bikin. Terusnya yang penting adalah ini ya. Nah, langkah-langkah penelitian yang 9 ini kurang lebih ya, ditambah satu lagi ya. Satu lagi itu adalah membuat PowerPoint presentasi untuk minggu depan. Nah, yang 10 itu kamu bagi tugasnya per kelompok apa saja. Masing-masing kamu harus kebagian tugas yang 10 ini ya. Jadi nanti nomor 1 misalnya menentukan masalah yang akan diangkat. Bikin itu, kemudian bikin penanggung jawabnya siapa, nama teman kamu, kemudian waktunya kapan. Misalnya hari ini penentuannya gitu ya, bikin hari ini. Terus untuk mengerjakan apalagi menentukan tujuan, membuat variabelnya, bikin juga waktunya. Oke? Paham ya? Nah, silakan berdiskusi untuk menentukan siapa kerja apa gitu. Ya? Ayo bagi kerjanya, bagi kerja semua. Adik nomor 3 dia baca Ayo coba. Apa? Ya, bikin nomor aja ya. Belum langsung bikin diisi. Nggak usah biar cepat waktu kita ya. Nanti sama kalau desain tapi yang punya ini jam 3 pulang. Tapi dapat kemana kami kokang jangan sampai oleh macet itu. Iya, macetnya di sini deh. Ini apa ya ini jangan ini. Ini kodok ini ada di pojok. Nomor 3 siapa yang buat judulnya? Adit. ya bawain tugasnya udah ya. Enggak. Enggak bisa berat aja nomor 3 nya. Adit. Rompek ya, membuat variabel. Oh ada membuat variabel kan? Rompek limo ya. Oh, kelompok kami pertama kelompok 5, kelompok 3. Ayo, siap-siap untuk kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami.
Saya di sini Violin Brita sebagai moderator dan di samping saya Yolanda Sapriana sebagai penyanyi. Baca dalam kehidupan sehari-hari, selain sebagai alat komunikasi dan informasi, juga sebagai media belajar, menambah wawasan, memudahkan berbagai aktivitas dan juga mengikuti perkembangan dunia yang belum tentu bisa remaja dapatkan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam penggunaannya penting bagi orang tua untuk memberikan pengawasan lebih kepada anak agar anak-anak lebih berhati-hati dalam menggunakan dan sebagai kontrol anak agar tidak menyalahgunakan gadget untuk hal yang tidak bermanfaat. Mungkin hanya sekian dapat kami sampaikan. Itulah materi dari kelompok kami. Apakah teman-teman ada saran, masukan dan pertanyaan kepada kami? Kepada teman-teman dipersilahkan minimal masing-masing kelompok satu orang saja. Minimal. Maksimal. Oke, ada yang mau komen? Jadi data salsa kurang bagus presentasinya. Ya, maaf sebelumnya teman-teman, dikarenakan kurang bagusnya, yang pertama waktu kita mepet dan tidak bisa semua materi yang kami paparkan kepada kalian, sebab nanti tidak sesuai prosedur dalam menjalankan presentasi di depannya. Terima kasih Kevin. Nah, ada yang mau tanya lagi? Kalau enggak, ya. Baik, kepada Desi Witani bersilakan. Ya, boleh berdiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melakukan pembelajaran seharusnya rumusan masalah berupa pertanyaan demikian. Terima kasih. Bisa rumusan masalah seharusnya Iya. Baik, terima kasih atas masukan dari Desi Deswita. Kita melakukan penelitian nanti sampai bagaimana ya, nggak apa-apa, ini udah betul. Tapi nanti ini kan judulnya apa? Itu Pak, persepsi orang tua terhadap Persepsi orang tua terhadap gadget. di kalangan Berarti remaja. nanti ini bisa dijadikan yang kamu tampilkan ini ya, bisa dijadikan kajian teorinya. Iya, Pak. Kemudian untuk pembahasannya itu kita mewawancarai Ya, mencari orang tua, Pak. Oke. Kira-kira itu untuk pendidikan untuk kelompok 5 ya. Oke.